Hai hai hai. Terima kasih sudah kembali nongkrong di MG Channel. Doanya tetap sama. Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini alur cerita filmnya agak sedikit gila ya. Gak apa-apa kan? Oke, lanjut. Tampak Simon dan Lena sedang membahas sesuatu yang serius. Mereka bagian dari para pelajar yang harus mengikuti ujian beberapa hari lagi. Ujian paling konyol yang ada di muka bumi, bahkan mungkin juga di alam gaib. Bagaimana tidak? Pelajar yang tidak lulus dianggap gagal dan hukumannya eksekusi mati. Parahnya, tak ada orang tua murid yang protes dengan kebijakan tersebut. Antara takut atau bodoh sepertinya 11-12. Melihat kondisi itu, Lena berinisiatif menukarkan kejeniusannya dengan sejumlah uang. Sebuah sistem canggih yang dikemasnya dalam bentuk kontak lens membantu penggunanya menyelesaikan setiap soal saat mengikuti ujian. Dia jual sembunyi-sembunyi kepada beberapa kawannya. Meski apa yang Lena lakukan adalah sebuah kejahatan, tapi dilihat dari sisi kemanusiaannya, mungkin bisa dibilang bentuk dari sebuah perjuangan. Karena dari uang itulah dia membiayai pengobatan ibunya yang tidak sedikit. Di tempat berbeda, seorang remaja laki-laki bernama Black Redding terlihat berusaha keras mengelabui pengawalnya. Terbukti setelah itu, dia mengendap-endap ke sebuah mobil yang ada di luar pagar rumahnya. Sepertinya anak sultan nih. Sesampainya di dalam mobil, Black kaget. Dia kena prank pacarnya, tapi bohong sih. Sebab perempuan cantik itu sendiri yang bilang bahwa dia sudah melakukan hal yang sama 19 kali, tapi Black tetap juga pura-pura kaget. Lebay kali ya. Tidak menunggu lama, keduanya segera tancap gas ke sebuah tempat sesuai permintaan Ellie. Gadis cantik itu ingin menunjukkan sesuatu pada Black. Sesampainya mereka tiba di atas sebuah gedung. Sungguh indah tak terbantah. Kolam renang terbuka dengan suasana romantis membuat Black semakin girang. Ellie membuka baju dan melompat ke dalam kolam. Dia meminta Black untuk mengikutinya. Nah, untuk yang ini wajib sensor nih. Meletus balon hijau duar. Salah satu pengawal Black menemukan keberadaan mereka, meminta Black turun dan segera membawanya pulang. Ternyata benar, dia anak sultan. Dan inilah sosok ayahnya, Dean Redding, seorang gubernur Texas yang punya pengaruh sangat luar biasa. Melihat wajah dan gestur tubuh, sepertinya sang ayah marah besar. Dia tegaskan pada Black untuk bijak menggunakan otaknya termasuk soal wanita. Bisa ditebak, kehadiran Ellie dalam kehidupan Black sangat tidak diinginkan. Sang ayah juga meminta Black untuk konsentrasi pada ujiannya besok. Dia tidak ingin Black gagal dengan program yang dia buat sendiri. Ya, dan Redding adalah otak dari semua kekonyolan yang ada di SMU Point Vista. Ambisinya untuk duduk di kursi presiden membuat dia menjual mimpi-mimpi dalam program kampanyenya, termasuk ujian tes standarisasi tersebut yang dia katakan sebagai seleksi hebat untuk generasi jenius. Setelah dirasa cukup, Black ucapkan selamat malam untuk menutup pembicaraan. Dia sudah cukup muak dengan teori-teori dan perilaku ayahnya sendiri selama ini. Beranjak dan bergegas pergi setelah berpelukan seperti permintaan sang ayah. Hingga saatnya tiba, dan inilah penampakan SMU Vista Point. Gedung sekolah yang dikondisikan macam penjara kelas 1. Berpagar tinggi menjulang dengan sistem keamanan super ketat. CCTV pun bertebaran di mana-mana. Dan gilanya, pengawasan para penjaga bak pasukan anti huru-hara berkeliaran mengawasi setiap pergerakan siswanya. Dari kejauhan tampak Simon kebingungan setelah ada yang menabraknya. Kontak lens yang dia peroleh dari Lena terjatuh. Tak ada harapan.
begitu dia membatin. Sementara di sisi lain, Black datang menghampiri Lena. Meski sedikit kecewa karena Black salah mengeja namanya, tapi Lena tetap mendengarkan Black bicara. Black bermaksud membeli kontak lens yang Lena buat, bukan untuknya, tapi Ellie. Setelah mendengar tak ada yang tersisa, Black pun berlalu dengan sedikit jengkel. Kellen, sahabat dekat Lena, berlari menghampiri. Dia mengolok kehadiran Black sebab Kellen tahu diam-diam Lena menyukainya. Ironisnya, Kellen yang justru menyukai Lena selalu terabaikan. Berlalu mereka terus berbincang. Pemeriksaan yang sangat ketat sudah ada di depan mata. Sampai terlihat seorang pelajar berbaju putih merentangkan tangan menghadapi pemeriksaan. Dan berkali-kali petugas memanggilnya untuk kembali hingga sampai batas di mana dia harus betul-betul berhadapan dengan gilanya program itu. Bak menangkap seorang teroris, petugas itu memperlakukan siswa yang sama sekali tidak bersenjata. Beruntungnya Kellen sempatkan merekam. Dia bermaksud memberikan rekaman itu pada seseorang melalui akun ayahnya yang dia retas. Karena sebetulnya para siswa memang sudah mulai muak dengan semuanya. Tapi mereka tak ada keberanian untuk menolak. Di dalam sekolah, kondisi sudah mulai tegang. Saat dilihatnya Black datang mendekat, Ellie langsung memeluk seolah meminta perlindungan atas segala rasa yang berkecamuk. Black berusaha menenangkannya, meski dia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Tak ada lagi waktu. Ujian segera dimulai. Para petugas mulai menutup akses keluar, menguncinya dengan sistem sehingga tak ada yang bisa menerobosnya tanpa sepengetahuan petugas. Dalam ruangan terlihat wajah-wajah tegang, meski seorang guru sudah membesarkan hati mereka dengan kalimat-kalimat bijaknya. Betapa sulitnya sesuatu, pasti ada kesempatan di dalamnya. Demikian pesan terakhir Ibu Kendra Bridge untuk murid-muridnya sebelum mereka betul-betul melaksanakan ujian. Ujian dimulai, ruangan digelapkan, dengan maksud agar konsentrasi mereka hanya pada tablet sebagai sarana ujian. Pertanyaan dan penilaian semuanya melalui tablet masing-masing. Hingga waktu pun selesai, lampu kembali dinyalakan dan bergantian guru mereka menyebutkan nama satu persatu siswa yang harus diambil paksa oleh petugas untuk dieksekusi. Tangisan dan teriakan histeris mewarnai jalannya proses akhir ujian. Mereka protes atas ketidakadilan yang mereka rasakan, dan Kellen sempatkan lagi untuk merekam perlakuan keji dari para petugas yang diterima oleh siswa-siswa. Sedangkan Ellie adalah nama siswa terakhir yang disebutkan tidak lulus ujian. Mendengar tangisan Ellie, darah Black mendidih, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Dan dengan mata berkaca, Ibu Kendra Bridge menutup pertemuan hari ini. Di kediamannya, Dean Redding menerima telepon dari Black. Black meminta ayahnya melakukan sesuatu untuk perempuan yang dia cintai. Dan jawabannya sudah bisa ditebak. Meski yang dibicarakan soal sistem, tapi sepertinya Redding ada di balik semua itu dan Black merasakannya. Oleh sebab itu dengan marah dia langsung menutup telepon dan berbalik menyusul Ellie. Untuk sesaat Lena dan Kellen bisa bernapas lega. Tapi Lena terkejut saat dia dapati Simon berada di barisan siswa yang berjalan menuju ruang eksekusi. Apa yang terjadi? Kondisi semakin kacau ketika Black datang dan menghantam petugas, meski akhirnya dia sendiri yang tertangkap. Black berusaha membebaskan Ellie dari sana. Berteriak menyuruh Ellie lari meski semua tahu itu sesuatu yang sia-sia. Ellie kembali dibawa, bahkan kali ini lebih ekstrim.
diseret paksa untuk segera masuk ke tempat eksekusi. Dia bernama White, dan yang ini Chris. Kedua siswa SMU Santa Point dari kalangan atas ini tidak begitu peduli pada ujian kedua yang akan mereka hadapi berikutnya. Kesempatan pertama sudah mereka lewati dengan tenang, tanpa rintangan berarti meski otak mereka jongkok. Sepertinya ada jalan dalam tanda kutip yang membuat keduanya bisa lolos di ujian pertama tahun kemarin. Di tempat Lena, Ibu Kendra Britt terlihat sangat perhatian. Dia menawarkan tempat untuk adik-adik Lena saat nanti ditinggal ujian. Bahkan menyemangati Lena agar berlaku tenang menghadapi ujian terakhirnya. Sepertinya guru itu sangat menyayangi Lena. Black ready. Kesendiriannya yang sudah 1 tahun mengartikan bahwa dia masih berduka. Sementara di tempat lain, seorang murid bernama Sarah baru saja turun dari mobil seorang guru. Dan itu terlihat ibu guru Bridge. Sekarang Bridge jadi tahu kecurangan apa yang sudah terjadi. Kembali pada Black. Sebelum berangkat ke sekolahnya, dia sempatkan merekam dirinya sendiri. Saat kau menonton video ini, aku sudah mati. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pesan itu sengaja dia buat untuk sang ayah. Black berencana untuk mengobrak-abrik hati juga posisi politik ayahnya dengan melakukan kesalahan dalam ujian nanti. Menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang tidak benar adalah rencana terbesarnya hari ini. Tapi sialnya Black terlihat oleh salah seorang pengawal ayahnya saat meletakkan rekaman itu di kotak surat depan rumahnya. Dan itu membuat pengawal tersebut curiga. Ketegangan kembali terlihat di sekolah, di mana ujian kedua dan sekaligus terakhir bagi murid-murid seangkatan Lena dan kawan-kawan. Seperti tahun lalu, semua proses berjalan tak ada beda. Pengawasan yang ketat dengan suasana mencekam. Sin berpindah ke sekolah dasar, seperti SMU Santa Point. Sekolah dasar ini juga diberlakukan ujian yang sama. Kegilaan program yang sudah di luar batas pemikiran waras sedang terjadi di wilayah ini. Ironisnya, tak ada yang berani bersuara. Sebagai seorang guru, jelas ada rasa miris melihat anak-anak didiknya direnggut satu persatu. Itu yang sebetulnya mereka rasakan. Baik guru-guru di SMU Santa Point ataupun di sekolah dasar ini. Tapi para guru tak bisa berbuat apa-apa. Pengawas selalu berada di sekitar mereka. Ujian sudah dimulai ketika Dean Redding menerima laporan pengawalnya tentang sebuah bungkusan yang tadi Black letakkan di kotak surat. Dan isinya membuat Redding murka. Saat melihat video ini, aku sudah mati. Hari ini aku akan sengaja mengisi jawaban yang salah agar gagal dalam tes. Ayahku ingin mematuhi sistem, dan dia harus rela jika sistemnya membunuh anaknya sendiri. Terkesiap, terkejut, tertegun, entah apa lagi ungkapan yang bisa menggambarkan seorang Dean Redding saat ini. Amarahnya, sedih, dan semua rasa bercampur jadi satu. Tapi itu cuma sesaat, karena egoisnya bisa menukar nalurinya sebagai manusia. Hingga saat itu juga dia menghubungi pimpinan SMU Santa Point dan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Waktu berselang ujian pun selesai. Drama mencekam dimulai saat satu persatu pelajar tidak lulus digiring keluar ruangan. Tiba giliran nama terakhir disebut. Bagai disambar petir. Lena. Tak ada penjelasan. Lena dibawa keluar dengan tatapan luka dan air mata dari Ibu Bridge. Sementara Black mulai berpikir, ternyata seperti ini sistem yang diagungkan sang ayah. Semakin bencinya Black mendapati kecurangan demikian parah dilakukan seorang gubernur.
Setelah itu yang tidak lulus digiring ke ruang eksekusi. Black tercekat mendapati Lena bagian dari mereka. Terlebih saat Ibu Bridge datang dan meminta petugas mengevaluasi kembali hasil ujian. Beliau yakin Lena murid paling pandai di kelasnya, tapi kenapa justru tidak lolos? Jawaban tetap sama, hasil ujian sudah final. Saat itulah Ibu Bridge memeluk Lena, tapi satu tangannya memberikan sebuah pin miliknya yang bisa Lena pakai untuk membuka akses jalan. Dengan lantang, Dr. Bridge pun berkata, di setiap persoalan pasti ada kesempatan. Di ruangan lain, pelajar yang lulus diizinkan untuk merayakan kelulusannya dengan bersenang-senang, meski tidak semua bisa menikmatinya. Di waktu yang sama, Dean Redding memulai kampanye untuk kursi presidennya. Kembali dia menjual mimpi-mimpi yang sebetulnya hanya omong kosong belaka. Gemuruh tepuk tangan pengikutnya semakin membuat Redding merasa di atas angin. Dan Black yang melihat ayahnya dari televisi merasakan kebenciannya semakin membuncah. Terlebih saat Kellen mengingatkannya tentang bangga, nurani, juga keberuntungan. Meski Black diam saja, tapi sepertinya ada rencana yang akan dia lakukan. Berlalu dan berjalan melintasi lorong hingga melumpuhkan petugas, Black lakukan agar untuk bisa sampai ke sebuah ruangan. Sedangkan Dylan kembali meretas akun ayahnya. Dia menyusuri CCTV mencari keberadaan Lena. Hatinya sangat hancur ketika melihat Lena ada di antara barisan tersebut. Dan Black, ternyata dia masuk ke ruang kontrol yang baru saja ditinggal Mason, merusak sistem dengan mencabut kabel yang juga membuat lampu padam. Jika di ruangan pesta terjadi kepanikan, tidak di ruangan eksekusi. Mereka justru mendapat angin dengan berusaha kabur, memukul petugas. Itu pun dengan Lena. Dia gunakan pin pemberian Ibu Bridge untuk membuka akses keluar. Dan Mason yang bertanggung jawab di sana sangat murka. Dia tahu ini dilakukan dengan sengaja. Oleh sebab itu, dia meminta ayah Kellen yang juga orang Santa Point untuk membereskan kerusakan secepatnya. Sementara pelarian Lena hampir saja sia-sia jika Black tidak datang. Setelah itu berdua mereka mencari jalan hingga tiba di sebuah lorong bagian atas. Di sini Black dengan sinis menanyakan kejahatan Lena soal kontak lens. Lena menjelaskan jika apa yang dilakukannya semata untuk sang ibu. Black terdiam. Dia yang awalnya bermaksud mencecar, akhirnya kata maaf yang keluar dari mulutnya. Dan Black pun makin tertunduk, tersipu malu ketika Lena mengatakan bahwa dia pernah menyukai Black. Di bawah Mason, King betul-betul marah. Dia kumpulkan semua guru dalam satu ruangan untuk memastikan PIN dan identitas lain yang mereka miliki. Beruntung saat Mason menghampiri Ibu Bridge, telepon berdering. Sementara Redding sudah mulai tidak nyaman dengan semua pemberitaan. Dan sialnya, Black terjatuh saat menyusuri lorong. Tanpa menunggu lama, Lena pun ikut melompat turun, membawa Black ke tepian dan berusaha menyelamatkannya, hingga akhirnya Black tersadar. Kemudian berdua mereka mencari baju ganti seadanya dan kembali melanjutkan misinya. Mereka sepakat untuk memperoleh kebenaran yang ada di SMU Santa Point. Kesialan kembali terulang. Kali ini PIN Ibu Bridge terjatuh dan mendarat di antara para penjaga. Beruntung Black segera membungkam mulut Lena. Sebab jika tidak, maka tamatlah riwayat mereka. Tidak hilang akal, Lena mencari alat untuk mengambil PIN yang terjatuh. Mereka pun berbagi tugas. Lena kembali ke tempat dia menjatuhkan PIN dan Black mencari jalan lain. Tapi alangkah terkejutnya Lena saat tahu bahwa salah satu dari pengawas tersebut adalah Black. Dengan isyarat, Black meminta Lena untuk lebih berhati-hati. Di ruangan berbeda, Ibu Bridge sedang melancarkan aksinya. Dia mendekati Mr. Glass dan merayunya
sementara tangan kirinya meraih pin yang tergantung di pinggang Mr. Glass. Ada senyum puas di wajah Ibu Brit. Kebusukan Mr. Glass yang menjual jawaban pada salah satu siswa sepertinya memang harus dibayar. Itu betul-betul terbayar ketika Mason King kembali masuk ke ruangan dan Mr. Glass tak dapat memperlihatkan apa yang diminta. Lain, Lena berhasil menemukan apa yang dia cari. Dengan kemampuannya, Lena berusaha membuka akses, tapi sayang, akses itu terkunci. Sejenak dia berpikir, kemudian segera menghubungi Kellen. Dia tahu Kellen pasti bisa membantunya. Di tempatnya Kellen sangat terkejut mendapati Lena selamat, bahkan bisa menghubunginya. Tanpa menunggu lama, Kellen memberikan apa yang Lena butuhkan. Dia meretas akun ayahnya yang memang seorang teknisi di sekolah ini. Alangkah terkejutnya Lena melihat layar di depan matanya. Konspirasi busuk dan kecurangan itu ternyata benar-benar ada seperti yang Black ceritakan. Secepatnya Lena mengirimkan pada Kellen. Dia butuh bukti untuk membongkar semuanya. Sementara di luar sana, Redding justru mengumumkan jika seorang murid bernama Lena tidak lulus dalam ujian dan sekarang bertingkah macam teroris, membunuh beberapa orang dan kemudian melarikan diri. Mendengar itu, kemarahan Kellen tak lagi terbendung. Segera dia kirim semua rekaman ke media, rekaman kekerasan yang selama ini dia rekam diam-diam, juga termasuk salinan nilai-nilai yang baru saja Kellen terima dari Lena. Meski akhirnya Lena tertangkap, tapi dia puas sudah mempunyai bukti kegilaan yang ada di sekolah ini. Di ruang eksekusi, Lena kembali bertemu Black. Dia tumpahkan semua rasa termasuk penyesalannya karena tidak bisa membantu Black. Sementara di luar sekolah, media sudah mulai ramai memberitakan video-video yang Kellen kirimkan. Terdesak dengan situasi tersebut, akhirnya Redding menelpon Mason. Dia perintahkan untuk melepas Lena dan melaksanakan tugasnya dengan benar. Entah apa yang ada di kepalanya, dia masih bisa dengan tenang meski anaknya sendiri sedang berhadapan dengan hukuman. Lena pun keluar bersama anak-anak lainnya yang lulus ujian. Adik dan ibu guru Bridge telah menyambutnya dengan rasa haru. Setelah semuanya usai, kita justru diperlihatkan pada keberadaan Black dan anak-anak lain yang dieksekusi. Apa yang terjadi? Bukankah mereka sudah mati? Sepertinya The Tanning akan ada season kedua. Kita tunggu ya. Oke? Makasih.